Tak ada yang benar-benar siap pada hari itu. Di sebuah ruangan yang selama berminggu-minggu dipenuhi bisik-bisik, kamera media tiba-tiba diarahkan pada satu orang, Direktur Ida. Sosok yang selama ini memilih diam, akhirnya membuka suara. Dan ketika namanya disebut, ketika dua nama itu keluar dari mulutnya, ruangan berubah. Ada yang menahan napas, ada yang terpaku, ada yang langsung teriak tak percaya. Yang jelas, satu hal menjadi nyata, kisah ini jauh lebih rumit dari sekadar pengumuman pemenang. Karena sebelum suara resmi itu terdengar, ada perjalanan panjang, pertarungan diam-diam, kebisuan yang mencurigakan, dan sebuah kebenaran yang nyaris tidak pernah terungkap. Kebisuan yang membuat publik gelisah. Semuanya berawal dari satu hal sederhana, pengumuman terfavorit tahun ini ditunda tanpa alasan jelas. Di media sosial, orang mulai gelisah. Bukan gelisah biasa, tapi semacam rasa curiga yang perlahan merayap. Kenapa datanya belum keluar? Siapa yang sebenarnya unggul? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Semakin Ida diam, semakin banyak yang bertanya-tanya. Rumor kecil mulai berubah jadi spekulasi besar. Beberapa fans bersikukuh bahwa pasangan A yang akan memimpin. Lainnya bersumpah bahwa pasangan B sudah menang dari awal. Tak ada yang menyebut nama Arbil dan Zahra, setidaknya belum. Dan dalam kebisuan itu, satu hal makin terasa. Ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di balik pintu tertutup. Tapi itu baru awal dari kegelisahan yang lebih besar. Naiknya popularitas Arbil and Zahra secara tiba-tiba. Di tengah keributan, satu fenomena mulai terlihat. Perlahan, tapi pasti, nama Arbil and Zahra naik ke permukaan. Bukan karena kampanye besar, bukan karena promosi masif, melainkan dari interaksi kecil, potongan adegan, chemistry yang muncul tanpa dipaksakan. Orang-orang mulai memperhatikan. Cuplikan-cuplikan pendek mereka menyebar dengan kecepatan yang tak masuk akal. Fandom kecil berubah jadi komunitas besar hanya dalam hitungan minggu. Dan setiap kali mereka tampil, percakapan selalu memanas. Namun anehnya, tidak banyak yang menyadari bahwa lonjakan itu terjadi secara konsisten. Data dukungan mereka naik, tapi tak terdengar. Like meningkat, tapi tak diributkan. Suara masuk dan terus masuk, tanpa banyak sorotan. Sebuah gelombang diam yang merambat perlahan. Namun, gelombang itu segera mengganggu keseimbangan persaingan. Untuk adu kuat dengan pasangan lain. Untuk waktu yang lama, semua orang percaya pasar sudah punya favoritnya. Ada pasangan mapan dengan basis penggemar besar. Ada pasangan yang sering muncul di acara besar. Ada pasangan yang selalu unggul dalam polling awal tahun. Mereka inilah yang digadang-gadang akan memimpin. Jadi, ketika nama Arbil and Zahra mulai menanjak, reaksi publik terbelah. Tidak mungkin mereka bisa menyalip. Popularitas mereka masih baru. Pasangan lain lebih kuat sudah jelas. Dan di balik layar, tensi meningkat. Fandom saling menunjukkan data. Ada yang memakai grafik, ada yang memakai screenshot. Ada yang memakai klaim sumber internal. Perang senyap mulai terbentuk. Namun satu hal yang tak diketahui banyak orang adalah ini. Data Ida menunjukkan pola yang berbeda dari apa yang diyakini publik. Tapi pola itu baru terasa dampaknya ketika bocoran pertama muncul. Tekanan yang mengarah ke Direktur Ida. Semakin lama, semakin banyak pihak yang berasa ada sesuatu yang janggal. Deadline pengumuman bergeser, data publik tak diperbaharui, dan media mulai mempertanyakan transparansi Ida. Direktur Ida, yang selama ini selalu tegas dan terbuka, tiba-tiba menghindari wawancara. Setiap kali ditanya tentang hasil sementara, ia hanya mengangguk singkat. Pergerakan kecil ini memicu kehebohan lebih besar. Apakah ada suara yang terlalu tinggi? Apakah data harus disinkronkan ulang? Ataukah ada perbedaan besar antara polling internal dan ekspektasi publik? Semua pertanyaan mengarah pada satu titik, Direktur Ida. Dan ia tahu, cepat atau lambat, semua mata akan tertuju padanya. Dan saat itulah tekanan mulai memuncak. Bocoran internal yang mengubah segalanya. Pada suatu malam, sebuah akun anonim mengunggah pesan singkat.
Pasangan yang memimpin bukan yang kalian pikir. Satu kalimat itu cukup untuk meledakkan percakapan. Banyak yang mengabaikan, banyak yang menertawakan. Namun beberapa orang merasa ada sesuatu yang berbeda dari nada pesan itu. Lalu muncul bocoran kedua. Selisihnya jauh, sangat jauh. Tiba-tiba, nama Arbil and Zahra masuk ke daftar spekulasi untuk pertama kalinya. Orang mulai bertanya, bagaimana mungkin mereka bisa memimpin? Sejak kapan suara mereka sebanyak itu? Kenapa Ida tak pernah menyebutkannya? Diskusi memanas, dan setiap menit rumor baru bermunculan. Namun, meski suasana makin kacau, Direktur Ida tetap diam sampai hari itu tiba. Hari ketika semua kebenaran akhirnya keluar ke permukaan. Saat Direktur Ida buka suara. Pagi itu, ruang konferensi Ida terasa tegang. Kursi media penuh, lampu kamera menyala serentak. Direktur Ida melangkah masuk tanpa banyak ekspresi. Namun ada sesuatu di matanya, semacam rasa lega bercampur berat. Ia memandang seluruh ruangan, lalu berkata pelan, "Waktunya saya jelaskan semuanya." Suasana langsung membeku. Ia membuka berkas di tangannya, mengangkat satu halaman, dan dengan suara tenang tapi tegas, ia mengucapkan dua nama. Nama yang membuat seluruh ruangan meledak. Reaksi wartawan beragam, ada yang spontan berdiri, ada yang tertegun, ada yang langsung mengetik cepat. Sementara itu, Direktur Ida hanya menatap mereka, menyadari bahwa pengumuman barusan baru separuh dari kebenaran. Karena bagian paling mengejutkan ada pada halaman berikutnya. Data yang disembunyikan dari publik. Direktur Ida membuka halaman berikutnya. Rekap lengkap suara setiap pekan. Dan disitulah semuanya terbongkar. Arbil and Zahra bukan hanya unggul, mereka unggul dari minggu pertama. Bahkan ketika pasangan lain masih disebut-sebut sebagai calon kuat. Arbil and Zahra sudah memimpin jauh. Selisihnya bukan tipis, selisihnya bukan kebetulan, selisihnya seperti jurang. Publik terhenyak. Bagaimana sebuah pasangan yang relatif baru bisa mengumpulkan dukungan sebanyak itu? Bagaimana suara mereka terus melonjak tanpa publik sadari? Dan mengapa Ida tak pernah merilis data ini sebelumnya? Direktur Ida hanya memberikan satu kalimat penjelasan. Kami menahan data karena ingin memastikan semuanya telah diverifikasi. Namun kalimat itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Dan setiap pertanyaan itu memicu gelombang emosi baru. Reaksi fanbase dan para rival. Begitu pengumuman resmi dirilis, Twitter, Instagram, dan forum online langsung dibanjiri reaksi. Pendukung Arbil dan Zahra menangis bahagia. Mereka mengulang momen kemenangan itu berulang-ulang. Beberapa bahkan membuat kompilasi video sebagai bentuk selebrasi. Di sisi lain, muncul kekecewaan dari pihak lain. Ada yang merasa pasangan favorit mereka layak mendapat posisi teratas. Ada yang mempertanyakan metode voting. Ada pula yang mengaku kaget tapi tidak terkejut, seolah mereka tahu ada sesuatu yang besar terjadi. Media pun ikut memperkeruh suasana. Judul sensasional bermunculan. Grafik perbandingan beredar di mana-mana. Debat semakin liar. Namun apapun reaksinya, satu hal tak bisa dibantah. Arbil dan Zahra telah mengubah permainan. Dan efek dari pengumuman itu jauh lebih besar dari yang dibayangkan siapapun. Dampak besar setelah pengumuman. Dalam 24 jam, akun mereka meledak. Follower melonjak. Komentar membludak. Brand mulai menghubungi manajer mereka satu persatu. Beberapa proyek besar langsung menawarkan kolaborasi. Ada stasiun TV yang meminta mereka hadir dalam acara prime time. Ada perusahaan yang ingin jadikan mereka ikon kampanye tahun depan. Sementara itu, industri mulai bergeser. Pasangan lain yang sebelumnya dominan pelan-pelan tersingkir dari peta perbincangan. Tren berubah, narasi berubah, dan untuk pertama kalinya, Arbil dan Zahra berada di pusat sorotan. Tetapi di balik gemerlap itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak banyak diketahui publik.
sebuah lapisan yang jauh lebih emosional dari sekedar angka dukungan. Dan kebenaran itulah yang membuat cerita ini terasa sangat manusiawi. Kebenaran emosional di balik kemenangan. Ketenaran mereka mungkin terlihat mendadak, namun perjuangan mereka tidak. Sebelum nama mereka disebut Direktur Ida, ada hari-hari penuh keraguan. Ada malam ketika mereka merasa tidak cukup. Ada komentar-komentar pedas yang membuat mereka mempertanyakan diri sendiri. Ada momen ketika mereka hampir menyerah. Ada situasi di mana mereka merasa jalan mereka terlalu lambat. Ada fase ketika mereka berpikir bahwa sorotan bukan untuk mereka. Namun sesuatu membuat mereka bertahan. Kesabaran, konsistensi, dan hubungan yang tulus satu sama lain. Itulah alasan mengapa kemenangan ini terasa berbeda. Bukan sekedar gelar, bukan sekedar angka, tapi bukti bahwa perjalanan pelan pun bisa mencapai puncak. Dan saat kisah itu akhirnya terungkap sepenuhnya, publik menyadari satu hal. Perjalanan Arbil and Zahra masih panjang, dan mungkin cerita terbesar mereka belum terjadi. Kadang, kebenaran butuh waktu untuk muncul ke permukaan. Kadang, kemenangan datang dari arah yang tak terduga. Dan kadang, dua orang yang tidak pernah dijagokan justru menjadi simbol perubahan. Hari ketika Direktur Ida buka suara bukan hanya pengumuman. Itu adalah titik balik bagi keduanya, bagi pendukungnya, dan bagi siapapun yang percaya bahwa perjalanan sunyi pun dapat mengguncang panggung terbesar. Cerita mereka belum selesai, dan entah apa yang menunggu di depan. Satu hal jelas, mereka telah membuktikan bahwa diam pun bisa menjadi kekuatan besar hingga akhirnya seluruh dunia mendengar.